Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andika. Saya ingin presentasikan tugas dari Pak Andino mengenai sistem operasi. Pertama, saya ingin menjelaskan tentang apakah itu sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang bertindak sebagai perantara atau user yang berangkat keras komputer. Sistem operasi digunakan untuk mengeksekusi program user dan mempermudah menyelesaikan permasalahan user. Selain itu, dengan adanya sistem operasi membuat sistem komputer nyaman digunakan. Sistem operasi mempunyai tujuan untuk menggunakan perangkat keras komputer secara efisien. Secara umum, komponen sistem komputer terdiri dari satu perangkat keras yang merupakan sumber daya utama untuk proses komputasi. Perangkat komputer terdiri dari CPU, memori, dan perangkat input-output. Sistem operasi mempunyai tugas untuk melakukan kontrol dan koordinasi penggunaan perangkat keras pada berbagai program aplikasi untuk user. Program aplikasi merupakan cara sumber daya sistem yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputer dari user. Contohnya compiler, sistem basis data, video games, program, dan basis, dan lain-lain. User yang menggunakan sistem terdiri dari orang, mesin atau komputer lain. Hubungan antara komponen sistem komputer di atas dapat dilihat dari gambar sekian yang tidak bisa ditunjukkan gambarnya, maaf. Resource allocator, sistem operasi mengatur dan mengalokasi sumber daya sistem komputer. Sistem mainframe. Sistem komputer pendahulu secara fisik berbentuk mesin besar yang disebut sistem mainframe. Untuk menjalankan sistem ini dilakukan dari suatu konsole. Perangkat input yang digunakan berupa card reader dan tape drive. Perangkat output yang digunakan berupa line printer, tape drive, dan card punch. Kemudian user menyiapkan job yang terdiri dari program, data, dan beberapa informasi control card, dan dikirimkan ke operator komputer. Job biasanya dalam bentuk punch card. Beberapa waktu kemudian, dalam hitungan waktu unit dan jam, output ditampilkan output berupa hasil program. Apabila terjadi error pada program, memori sistem akan berisi kosong. Sistem operasi pada komputer mainframe sangat sederhana. Tes utama yang mengirim kontrol secara otomatis dari job ke job berikutnya. Selanjutnya saya menerangkan tentang sistem batch multiprogram. Beberapa job dikumpulkan oleh sistem operasi pada memori utama pada waktu yang sama. Kumpulan job ini merupakan bagian dari job yang disimpulkan pada pool job. Job pool berisi job-job yang sudah dieksekusi. Jumlah job yang dapat disimpan bersama-sama pada memori biasanya lebih dari pada jumlah job yang dapat berada pada job pool. Sistem operasi mengambil beberapa job yang siap untuk dieksekusi untuk diletakkan di memori utama. Jika job yang sedang dieksekusi menunggu beberapa tes seperti proses mount, tape drive, atau berisi input atau output yang harus diselesaikan, maka job tersebut diganti dengan job berikutnya. Sistem time sharing atau multitasking adalah pengembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berada pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. CPU hanya bisa menjalankan program-program yang berada pada memori utama. Perpindahan antara job terjadi sangat sering sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program. Pada saat dijalankan, suatu job akan dipindahkan dari memori ke disk dan sebaliknya. Sistem time sharing juga disebut dengan sistem komputasi interaktif, di mana sistem komputer menyediakan komunikasi online antar user dengan sistem. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang sistem desktop. Semakin turunnya harga perangkat keras, dikembangkan sistem komputer untuk satu user. Jenis sistem komputer ini biasanya disebut dengan personal komputer atau PC. Perangkat I/O berupa keyboard dan mouse, dan perangkat output berupa display, screen, atau printer yang berkecepatan tinggi. Personal komputer dikembangkan pada tahun kurang lebih 1970-an. Sistem ini disebut dengan mikrokomputer. Sistem operasi masih belum dikembangkan untuk multi-user maupun multitasking. Tujuan sistem operasi adalah untuk memaksimalkan utilitas CPU dan periferal, serta memaksimalkan kenyamanan dan respon user. Sistem operasi yang dikembangkan adalah Microsoft Windows dan Apple Macintosh. Sistem operasi MS-DOS dari Microsoft yang masih single tasking dikembangkan oleh IBM menjadi OS yang merupakan sistem multitasking. Berkembangnya sistem komputer dan mainframe menjadi mikrokomputer menunjukkan bahwa sistem operasi mikrokomputer dapat mengadopsi sistem mainframe. Contohnya,
Perpindahan sistem operasi adalah perkembangan sistem operasi multics dikembangkan tahun 1965 sampai 1970 oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT sebagai utilitas komputasinya berjalan pada komputer mainframe yang besar dan kompleks. Kemudian Bill Laboratories pengembangan multics dengan mendesain Unix pada tahun 1970 untuk mini komputer PDP 11 tahun 1980 dikembangkan sistem operasi Unix like untuk sistem mikrokomputer menyusul sistem operasi lain yaitu Microsoft Windows NT, IBM OS 2 dan Macintosh. Sistem paralel atau sistem multiprosesor mempunyai lebih dari satu prosesor yang dapat berkomunikasi membagi bus, clock, dan juga perangkat memori dan periferal. Sistem ini disebut dengan Cyclic Coupled System. Sistem ini dikembangkan karena beberapa alasan. Salah satu keuntungan dari sistem ini adalah peningkatan jumlah proses yang dapat dijalankan pada waktu. Dengan meningkatkan jumlah prosesor diharapkan pekerjaan dapat dikerjakan dalam waktu yang lebih pendek. Sistem terdistribusi. Tren sistem komputer saat ini adalah mendistribusikan komputasi di antara beberapa proses komunikasi dengan proses lain melalui saluran komunikasi, misalnya kecepatan tinggi atau saluran telepon. Sistem ini disebut closely coupled system atau sistem terdistribusi. Distributed system, prosesor pada sistem terdistribusi bervariasi ukuran dan fungsinya. Biasanya terdiri dari mikroprosesor, procession, mini komputer, dan sistem komputer general purpose. Proses ini disebut dengan side node komputer atau lainnya. Keuntungan dari sistem terdistribusi adalah resource sharing. Jika jumlah site yang berbeda dihubungkan, maka user pada site satu dapat menggunakan sumber daya dari site lainnya. Sebagai contoh, user pada site A dapat menggunakan printer laser dari site B dan sebaliknya. Sistem tercluster. Sistem tercluster atau yang disebut cluster system adalah pengembangan dari sistem terdistribusi. Perbedaan sistem tercluster dengan sistem terdistribusi adalah pada sistem tercluster memungkinkan dua lebih sistem untuk membagi penyimpanan sekunder storage bersama-sama. Sistem ini mempunyai kehandalan sistem yang tinggi seperti pada sistem terdistribusi. Sistem real time. Salah satu bentuk sistem operasi untuk keperluan khusus adalah sistem real time. Kenapa? Sistem real time digunakan bila terdapat kebutuhan kecepatan waktu pada operasi prosesor atau aliran data sehingga sering digunakan untuk perangkat kontrol pada suatu aplikasi seperti mengontrol percobaan keilmuan. Sistem medical imaging, sistem kontrol industri, dan beberapa sistem display. Pada sistem real time harus didefinisikan batasan waktu yang tepat. Pemrosesan harus dikerjakan dalam waktu tertentu atau sistem akan gagal. Sebagai contoh, jika lengan robot tidak didistribusikan untuk berhenti segera, maka dapat merusak robot tersebut. Sistem handle. Sekitar 1990-an dikembangkan sistem yang lebih kecil dari mikrokomputer yang disebut dengan sistem handle dalam bentuk personal digital asisten PDA. Pada beberapa sistem terdapat telepon seluler. Sistem ini mempunyai memori yang keras yang sangat terbatas, prosesor dengan kecepatan rendah, dan display screen yang kecil. Perkembangan sistem komputer dari sistem mainframe sampai handle dan perkembangan sistem operasi. Oke. Sampai di sini, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ya yang mungkin belum jelas. Semoga teman-teman dan yang mendengarkan bisa menjelaskannya lebih detail lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.